selamat pagi adik-adik. Senang ya kita bisa bertemu hari ini untuk sama-sama belajar firman Tuhan kembali. Nah adik-adik, mungkin banyak adik-adik yang sudah naik kelas ya, sudah selesai dari masa belajarnya. Selamat, aku ucapin selamat untuk semua adik-adik yang sudah lulus atau sudah naik kelas. Dan aku percaya kalian sudah melakukan yang terbaik. Dan kini saatnya mungkin adik-adik sudah mulai libur. Atau mungkin ada yang masih dalam proses penyelesaian studi tahun ini. Nah, untuk adik-adik semua, kakak berharap kalian tetap semangat belajar. Yang sudah mulai libur, ayo kita isi kegiatan kita dengan hal-hal yang berguna. Oh ya, jangan lupa juga kita akan mengadakan sil gabungan di tanggal 26. Ayo yang belum daftar, kita daftar lagi yuk. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami mesti boleh belajar bersama-sama, belajar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-Mu dan kesempatan bagi kami semua untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Kami berdoa untuk anak sekolah minggu kami Tuhan, untuk Gwen, untuk Eba, untuk Gaby, Davi, Mikael, Jos, Clea, dan semua anak-anak yang mendengarkan YouTube ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua juga, guru-guru sekolah minggu kami. Berkati ya Tuhan untuk kakak Andika, untuk kakak Asaf, untuk hamba sendiri juga guru-guru lainnya. Tuhan sertai kami semua. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa mengerti apa yang disampaikan melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita memuji Tuhan dulu yuk.
Oke, sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita sudah semangat baru ya. Nah, hari ini kita akan belajar, pelajaran kita memasuki pelajaran yang ke-11. Ya adik-adik ya, hari ini pelajaran kita berjudul Aku menghormati orang tua. Aku menghormati orang tua. Orang tua itu siapa sih adik-adik? Papa dan mama pastinya ya. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh, yuk kita sama-sama buka firman Tuhan dulu yuk. Kita buka pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12, dilanjutkan dengan Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yuk kita buka sama-sama, kita baca ya. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, firman Tuhan sudah kita baca ya. Firman Tuhan ini sungguh jelas buat kita, buat aku dan buat adik-adik semua, bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Sebelum kita lanjut, kita mau membuka lembar belajar kita ya. Nah, di lembar murid hari ini adik-adik akan membaca, di situ ada satu tokoh contoh cerita dari seorang anak laki-laki yang bernama Doni. Yuk kita mendengarkan sama-sama ya. Nah adik-adik, si Doni ini dia tinggal yang tidak jauh. Jadi rumahnya itu berdekatan dengan gereja. Nah suatu hari Minggu pagi, Doni mau berangkat sekolah minggu. Nah si Doni ini sebelumnya diberi persembahan oleh ibunya. Untuk persembahan itu diberikan sebagai persembahan di sekolah minggu. Tetapi Doni tidak mau nunggu papa mamanya selesai. Dia buru-buru berangkat duluan. Dia nggak mau nunggu papa mamanya. Dia langsung jalan ke gereja sendirian. Nah, awalnya mungkin baik ya. Dia mempunyai niat untuk pergi ke gereja. Tetapi karena dia tidak menunggu orang tuanya dan tidak berpamitan dengan papa mamanya, apa yang terjadi adik-adik? Sebelum dia sampai di gereja, dia melihat di dekat gereja itu ada tukang jual mainan. Wah, mainannya menarik sekali buat Doni ya. Di situ ada pistol-pistolan, ada mobil-mobilan yang dia suka. Tadinya dia mau masuk gereja, tiba-tiba dia melirik tukang mainan itu dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di tukang mainan itu dan melihat mainannya. Saat dia melihat mainannya dia tergoda. Aduh, aku kepengen banget punya mainan ini. Gimana ya? Tapi aku nggak punya uang. Tapi dengan hati yang begitu kepingin untuk memiliki mainan ini, dia bertanya, "Bang, pistol itu berapa harganya?" 5.000 Doni, kata si abang ini. Lalu Doni melihat merogoh kantongnya dan dia hanya mempunyai uang sejumlah 2.000 perak. Wah, nggak cukup ya. Kemudian dia ingat mamanya memberikan uang persembahan sama Doni. Wah, mama kan nggak tahu ya. Mama nggak ada sama aku, dia nggak tahu kalau aku pakai uang persembahannya buat beli mainan. Wah, kayaknya seru tuh. Nggak apa-apa deh, mama nggak tahu ini, papa juga nggak tahu. Dan Doni memutuskan untuk menggunakan uang persembahan itu untuk membeli mainan. Wah, dia senang. Dia beli mainan pistol itu dengan uang persembahan dan dia mulai ke gereja. Setelah acara gereja selesai dan dia kembali pulang, mamanya melihat, "Loh, Doni, kamu punya mainan baru?" kata mamanya. "Iya, bagus ya, Mah. Kamu dapat dari mana?" kata mamanya. Lalu Doni mengatakan bahwa dia membelinya. Mamanya bilang, "Emang kamu punya uang, Doni?"
Iya, punya kok Ma. Ini kan Doni nabung. Doni berbohong sama mamanya bahwa uang itu digunakan dengan uang persembahan yang diberikan mamanya. Nah, mamanya tidak curiga, mamanya diam saja. Dan Doni tidak ketahuan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah Doni ini merasa sejahtera? Apakah dia merasa baik-baik aja? Tidak ya adik-adik ya. Rupanya Doni gelisah. Dia nggak bisa tidur. Dia sangat gelisah karena dia merasa dia berbohong sama mamanya dan dia menutupi suatu dosa kepada Tuhan dan kepada mamanya. Dia sampai nggak bisa tidur. Dia gelisah sekali. Diliputi oleh rasa bersalah yang besar atas perbuatannya itu. Nah, adik-adik, dari cerita Doni tadi, kakak mau tanya, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan Doni untuk menebus kesalahannya? Apakah Doni harus diam saja? Apakah Doni sebaliknya? Dia harus mengaku dengan mama papanya dan dia minta maaf? Jawabannya pasti yang kedua. Harusnya Doni datang kepada mamanya dan papanya, dia mengakui dosanya dan dia mulai minta maaf, dan dengan begitu pasti Doni dipulihkan. Dan pastinya kalau ada ganjaran dari mama papanya, mungkin Doni dimarahin, Doni harus terima nggak? Pastinya dia harus terima karena dia bersalah. Tetapi percaya adik-adik, apabila papa mama itu marah kepada kita untuk suatu kesalahan yang kita buat, itu pasti maksud mereka adalah mengasihi kita. Soalnya karena mereka tuh mau kita memiliki sikap yang lebih baik lagi. Di balik kemarahannya itu ada cinta kasih dari orang tua kita untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat ya. Banyak kejahatan yang saat ini dilakukan oleh para remaja. Nah, kita lihat yuk artikelnya ya. Kita lihat cuplikan dari artikel-artikel ini. Wah, ini dia. Ada remaja yang tawuran. Mereka baku hantam berkelahi di pinggir jalan. Ya. Lalu yang kedua, ada sejumlah remaja yang ditangkap karena melakukan pencurian, kejahatan mencuri. Dan yang ketiga, beberapa remaja dibubarkan dan ditangkap polisi karena mengkonsumsi minuman keras atau mabuk-mabukan. Wah, serem ya. Kenapa mereka bisa seperti ini ya? Ini suatu kejahatan yang serius sekali. Kira-kira kenapa adik-adik mereka bisa seperti ini? Pastinya mereka kurang kasih sayang orang tua dan mereka tidak mau dengar-dengaran kepada mama papanya. Nah, apabila si Doni tadi tidak mengakui kesalahannya dan segera minta maaf kepada papa mamanya, dia bisa saja menjadi anak yang nakal seperti ini. Ya. Dan anak-anak remaja ini memiliki perilaku yang seperti ini karena mereka mungkin nggak punya mama papa yang mengasihi mereka. Nah, apabila adik-adik memiliki papa mama yang saat ini adik-adik punya, kasihilah mereka, patuhlah kepada mereka dan hormati mereka adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah duta yang ditunjuk Tuhan Yesus buat kita anak-anak. Supaya kita taat, supaya kita berjalan benar bersama Tuhan. Apa yang orang tua kita katakan, itu berasal dari Tuhan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan buat kita ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita nggak mau ya seperti remaja-remaja tadi yang melakukan kejahatan dan kriminalitas kan. Kita mau menjadi anak yang berhasil, kita mau menjadi anak yang menjadi berkat buat orang lain, kita mau diberkati Tuhan, kita mau menjadi anak yang menjadi teladan untuk orang lain. Betul ya? Bagaimana caranya adik-adik? Mulailah pertama dengan menghormati orang tua kita, berdoa untuk mereka, taat dan patuh kepada mama papa. Kenapa?
Karena ada firman Tuhan yang dijanjikan. Janji firman Tuhan yang tertulis adik-adik di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bahwa Tuhan bilang bahwa apabila kita menghormati ayah dan ibu kita, papa mama kita akan berbahagia. Kita akan panjang umur di bumi. Artinya kita akan diberkati Tuhan. Semua yang kita lakukan pasti diberkati Tuhan. Nah, kakak mau ajak sama-sama adik-adik ya untuk berkomitmen. Kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tua kita. Sebagai bentuk kita menghormati orang tua kita dan taat patuh kepada papa mama. Yuk kita sama-sama berkomitmen ya. Apa saja yang bisa kita buat sebagai bentuk komitmen itu? Mencuci piring sesudah makan. Lalu mengucapkan pujian dan terima kasih atas apa yang sudah diberikan orang tua kita. Patuh tidak membantah perkataan orang tua. Membantu ibu menjaga adik. Pamit kepada ayah dan ibu sebelum kita bepergian. Melakukan tugas rumah tanpa bersungut-sungut. Memuji masakan ibu atau mama setiap hari walaupun adik-adik mungkin tidak suka dengan makanan itu. Belajar yang rajin tanpa disuruh untuk mendapatkan nilai yang baik. Dan yang ini yang lain, bersikap jujur dan tidak berbohong kepada orang tua. Dan masih banyak lagi, kita bisa mendoakan orang tua kita. Kita bisa mengasihi orang tua kita dengan cara yang lain lagi, dengan banyak hal lagi. Oke adik-adik, kita sampai kepada ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Artinya dengan kita menghormati orang tua kita, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Itu bukan kata kakak, tetapi itu adalah janji firman Tuhan. Yang pasti janji itu adalah benar dan pasti akan digenapi Tuhan. Ada berkat Tuhan buat anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tua. Oke adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa supaya kita bisa menjadi pelaku firman kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami boleh menghormati kedua orang tua kami. Kami boleh mengasihi mereka. Kami mengucap syukur Tuhan untuk papa dan mama yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah kami berdoa supaya untuk papa mama ini bisa sehat. Dan mereka semua boleh diberkati Tuhan. Dan ajarlah kami sebagai anak untuk bisa menghormati mereka. Mengasihi mereka seperti kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Ajarlah kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk semua yang terlibat pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati kami semua. Berikan kami hati yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan dan mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir ya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pengasihan Tuhan menyertai kami semua. Dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.